Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas tentang 5 tangga bisnis yang harus teman-teman ketahui jika teman-teman ingin sukses dalam bisnis. Apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Ngomongin soal bisnis, tentu saja teman-teman itu tidak serta-merta ketika teman-teman memutuskan untuk bisnis itu langsung sukses. Ada tahap-tahap yang harus teman-teman lalui, yang dimana setiap tahap itu memerlukan perlakuan yang berbeda dan juga memerlukan pengetahuan yang berbeda pula. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi yang baru datang, selamat datang. Silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ada di bawah sini agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini tentu saja. Baik, langsung saja. Apa sih tahapan atau fase atau 5 tangga yang harus teman-teman ketahui dan nantinya pasti teman-teman lalui ketika teman-teman memutuskan diri untuk berkecimpung di dunia bisnis? Fase yang pertama teman-teman, atau yang tahap pertama, itu adalah fase pemula. Nah, di mana pada fase ini teman-teman itu berada pada kondisi di mana teman-teman itu sedang, yang pertama tahap awal memulai bisnis ya. Yang pertama itu memutuskan untuk terjun ke bisnis. Ya enggak ya, memutuskan untuk terjun ke bisnis. Yang kedua, di fase ini juga teman-teman sedang merangkak gimana caranya bisnis ini bisa jalan. Terus yang berikutnya, gimana caranya bisnis ini bisa menghasilkan uang. Nah, concern dari fase pertama ini teman-teman, intinya adalah teman-teman harus memperlebar atau meningkatkan penjualan. Karena nafas di bisnis itu tidak bisa dipungkiri adalah cash flow. Nah, fokus dari fase pemula atau tahap awal itu ada di pemasaran. Jadi pastikan teman-teman, jika teman-teman berada pada fase ini baru memulai bisnis, concern lah gimana caranya teman-teman itu bisa menjual produk atau ngomset lah. Tingkatkan penjualan dari produk teman-teman. Meskipun misalnya nih, teman-teman tidak perlu mengambil untung yang gede, asalkan yang penting bisnis teman-teman, produk teman-teman itu terjual lebih banyak. Karena memang pada fase pemula ini yang penting adalah adanya cash flow, adanya pemasaran, dan teruslah ngomset. Nah, itu artinya teman-teman harus fokus pada yang namanya penjualan produk. Nah, pada fase pemula ini ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari. Apa saja itu? Teman-teman harus belajar gimana cara bernegosiasi, teman-teman harus belajar bagaimana cara menjual, mengoptimalkan digital marketing, teman-teman harus belajar yang namanya membuat merek ataupun membangun brand, dan teman-teman juga harus melengkapi bisnis teman-teman dengan yang namanya legalitas. Nah, itu ada di fase pertama. Kunci dari fase pertama ini, sekali lagi saya mau menekankan, upayakan hindari sesuatu yang ribet dalam hal produksi. Nah, teman-teman pada fase ini tidak harus memikirkan produksi yang jelimet, tetapi baiknya teman-teman concern dulu di pengembangan pasar. Jika fase ini bisa dilalui dengan baik, maka nanti teman-teman akan masuk fase kedua dengan posisi pasarnya cukup bagus dan tentu saja dari sisi produk terjual dengan cukup layak, cukup bagus juga, dan sisi lain capitalnya, cash flow-nya akan sangat baik. Nah, fase kedua adalah fase di mana teman-teman harus meningkatkan profit. Nah, kalau di fase awal tadi, pemula tadi, concernnya adalah meningkatkan penjualan. Yang penting produknya terjual, yang penting ada cash flow masuk, yang penting duitnya ada. Meskipun mungkin di sana teman-teman secara untung itu belum tinggi. Nah, ketika teman-teman sudah mengalami atau berada di fase pertama dengan penjualan yang baik, omset yang baik, cash flow yang baik, maka di fase kedua ini teman-teman harus berpikir gimana caranya meningkatkan profit. Dengan cara apa bisa meningkatkan profit? Tentu saja ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman bisa yang namanya meningkatkan
meningkatkan jumlah penjualan atau volume penjualannya diperbesar. Nah, ketika volume penjualannya diperbesar, otomatis omsetnya nambah, otomatis peluang untuk profitnya semakin tinggi. Atau misalnya teman-teman bisa mengambil profit atau untung yang lebih daripada sekedar jualan produk sebelumnya. Maksudnya gimana? Meningkatkan harga jual itu bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan profit itu sendiri. Tetapi yang harus teman-teman pikirkan ketika teman-teman meningkatkan harga jual, maka teman-teman harus berpikir gimana value-nya. Jangan sampai harga jualnya meningkat tetapi value produknya tetap sama. Nah, pastikan teman-teman kalau mengambil strategi meningkatkan harga, value dari produk juga ditambah. Ataupun untuk meningkatkan profit ini, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya efisiensi. Efisiensi terhadap apa? Tentu saja terhadap proses bisnisnya ya, dari mulai proses produksi dan juga proses bisnisnya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini rupanya kita itu terlalu boros mengeluarkan biaya sehingga margin yang kita dapatkan itu juga kecil. Jadi teman-teman bisa saja melakukan efisiensi, mengevaluasi ulang agar memang biaya yang teman-teman keluarkan dalam mengerjakan bisnis teman-teman itu bisa ditekan, dan tentu saja ketika bisa ditekan, profitnya bisa naik. Nah, di fase ini teman-teman ada beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja bagaimana cara meningkatkan profit. Beberapa hal tadi yang sudah saya utarakan itu bisa teman-teman pelajari lebih dalam. Yang kedua teman-teman harus paham itu tentang bagaimana cara menganalisa data pemasaran. Jadi data pemasaran yang sudah teman-teman dapatkan itu teman-teman analisa lagi agar nanti teman-teman bisa merumuskan strategi pemasaran ke depan harus seperti apa lagi. Yang ketiga teman-teman tentu saja bisa memperuncing yang namanya segmen pasar. Nah, di fase ini teman-teman bisa mempelajari gimana caranya nembak pasar atau membidik pasar yang jauh lebih tertarget. Terus tentu saja berikutnya, jangan lupa teman-teman pelajari yang namanya akuntansi bisnis agar bisnis teman-teman pengelolaan keuangannya itu jauh lebih efektif. Berikutnya, ilmu tentang administrasi itu penting, dan juga tentu saja tentang rekrutmen dan pengembangan SDM itu perlu teman-teman pelajari pada fase ini. Dan terakhir, tidak lupa juga bagaimana cara membangun tim yang solid. Nah, itu penting teman-teman pelajari pada fase kedua ini, yaitu fase meningkatkan profit agar teman-teman bisa masuk ke fase bisnis yang berikutnya atau tangga bisnis yang berikutnya. Apa itu tangga bisnis yang berikutnya? Tangga bisnis yang ketiga adalah fase di mana teman-teman itu merancang sistem. Nah, di fase ini ukurannya simple. Ukurannya adalah ketika teman-teman itu bisa jalan-jalan, bisnisnya teman-teman itu tetap jalan. Di mana teman-teman tidak ada di dalam bisnis teman-teman, tetapi bisnisnya itu tetap jalan dan mengalirkan uang. Tidak ada satu kendala pun di sana. Nah, itu adalah fase atau ukuran fase ketiga. Jadi apa yang harus dikerjakan pada fase ketiga ini? Tentu saja teman-teman itu merancang atau membangun sistem. Gimana SOP-nya, gimana SOM-nya, agar memang para tim yang tergabung di bisnis teman-teman itu bisa bekerja dengan apa yang sudah teman-teman bikin sistemnya. Selain itu teman-teman, di fase ini itu adalah fase di mana teman-teman itu aku bisa bilang fase di mana ini adalah titik bahwasanya bisnis ini bisa dikembangkan ke depannya atau tidak. Jika teman-teman bisa melalui fase yang ini, itu sebagian besar berdasarkan pengalaman para pebisnis yang sudah cukup gede gitu ya. Nah, pada fase ini itu bisa memastikan bisnis teman-teman nantinya itu jalan lebih smooth atau jalan lebih kencang ke depannya. Nah, ini dari membangun sistem sendiri sebetulnya bisa dibilang poinnya adalah bisa saya katakan simpel, di mana kita itu mendokumentasi semua aktivitas yang ada di bisnis kita, sehingga semua aktivitas yang terdokumentasi tadi itu bisa diduplikasi ataupun bisa dijadikan acuan untuk standarisasi. Nah, semua aktivitas yang ada di bisnis kita itu kita record, kita tulis, kita jadikan SOP, SOM agar itu bisa diduplikasi ataupun bisa menjadi acuan kerja. Jadi kalau ada tim yang di bisnis kita itu dengan membaca SOP, SOM itu sudah bisa mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan di bisnis itu. Nah, ini sekali lagi ini memastikan bisnis kita itu bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Jika teman-teman bisa memastikan fase ini berjalan dengan benar. Ada hal-hal yang perlu teman-teman pelajari pada fase ini, apa aja itu? Yang pertama, teman-teman harus mampu menguatkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, teman-teman harus membangun sistem itu yang lebih efisien atau lebih sederhana. Bangunlah sistemnya,
tetapi teman-teman tidak perlu seperti birokrasi yang ada di pemerintah yang terlalu ribet ya, tetapi teman-teman bisa menyederhanakan jauh lebih ringkas tetapi juga masih dalam pakem atau koridor standar operasional. Nah, pastikan teman-teman mampu menyederhanakan sistem itu sendiri. Terus berikutnya membuat struktur organisasi dan memastikan struktur organisasi itu jalan. Tentu saja membuat SOP, SOE, dan terakhir teman-teman harus belajar leadership atau kepemimpinan yang baik bagi perusahaan teman-teman tentu saja. Nah, setelah teman-teman selesai di fase ketiga, maka teman-teman akan masuk pada fase berikutnya. Fase apa itu? Fase keempat adalah fase menduplikasi bisnis atau mengembangkan bisnis itu sendiri. Di mana fase ini sebetulnya bisa dikatakan tugasnya adalah simple, yaitu menduplikat bisnis yang sudah teman-teman kerjakan, sudah teman-teman jalankan menjadi bisnis atau cabang berikutnya atau cabang berikutnya lagi. Atau teman-teman bisa saja menggunakan pola seperti franchise kalau teman-teman itu produknya bisa di-franchise-kan. Nah, itu bagian dari menduplikasi bisnis teman-teman. Atau misalnya kalau teman-teman itu sudah expand, nanti bisa ngarah ke fase kelima. Tetapi paling tidak di fase keempat ini teman-teman bisa menduplikasi atau mengembangkan bisnis itu sendiri, buka cabang misalnya atau jual yang namanya franchise. Yang bisa teman-teman pelajari di fase ini yaitu etika bisnis. Teman-teman pastikan dalam membangun atau membuka cabang ataupun membuka franchise itu etikanya terjaga dengan baik. Terus teman-teman juga harus menguasai yang namanya jalur distribusi produk agar lebih efisien. Terus berikutnya gimana teman-teman bisa mengatur kerjasama dengan mitra yang baik, sama-sama menguntungkan. Jangan sampai dalam bekerja sama ini ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dan juga teman-teman harus menguasai yang namanya hukum bekerja sama dan jebakan-jebakan apa saja yang ada di sana. Nah, pastikan beberapa hal itu teman-teman kuasai untuk bisa lulus dari fase yang keempat. Nah, di fase kelima ini ada beberapa hal yang harus teman-teman pelajari. Apa saja itu? Yang pertama tentu saja teman-teman harus mempelajari investor mindset. Harusnya sebagai seorang investor tuh harus ngapain aja. Yang berikutnya teman-teman harus mampu menghitung atau menghitung valuasi dari sebuah bisnis agar teman-teman paham bahwasanya ketika mau menginvest ke sebuah perusahaan, teman-teman paham bahwasanya nilainya berapa. Yang berikutnya teman-teman bisa mempelajari tentang jual beli bisnis itu sendiri. Karena dalam fase investasi tidak menutup kemungkinan teman-teman akan membeli bisnis yang sudah existing. Terus teman-teman juga bisa mempelajari venture capital dan juga tentu saja bisa mempelajari yang namanya CSR. Bagaimana bisnis teman-teman itu bisa peduli, bisa bermanfaat kepada masyarakat di mana bisnis teman-teman berada. Nah, itu tadi teman-teman 5 tangga bisnis yang pasti akan teman-teman lalui ketika teman-teman ingin mendapatkan sukses di bisnis. Ada 5 tadi sudah saya jabarkan. Yang pertama fase pemula, yang kedua fase meningkatkan profit, yang ketiga fase membangun sistem, yang keempat itu fase duplikasi atau mengembangkan bisnis itu sendiri, yang kelima adalah fase investasi. Semoga teman-teman dengan mengetahui 5 tangga bisnis tadi, teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwasanya bisnis teman-teman itu harus ngapain di setiap fasenya, agar memang teman-teman bisa memastikan bisnis teman-teman itu bisa berjalan dengan baik dan tentu saja sukses ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.